Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Empat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini. Malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, tidak ada satupun. Apakah itu HTI, HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satupun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuan rakyat. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Saya anggap itu tidak menghormati negara kesatuan Republik Indonesia. Menerima konsesi, menerima HGO, menerima HTI, menerima HPH,
menerima IUP, menerima izin tambang, mendapat keuntungan. Keuntungannya tidak mau ditaruh di Indonesia. Saya anggap itu tidak menguntungkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Kalau kita membiarkan itu terus, kita lalai, kita tidak pantas untuk menjalankan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, itu saya ingin tekankan masalah itu. Kita ingin Indonesia Incorporated. Kita ingin semua. Tapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu-membahu. Mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa. Kita sudah hitung, kita sudah lihat angka-angkanya. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menjaga uang rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara lalai. Kami terus sekarang punya data-data. Saya kira itu, saya tutup sidang Kabinet Paripurna tahun ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua menteri,